Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Diri Cahaya Islami yang beriman, saat menghadapi masalah atau cobaan yang datang bertubi-tubi, apa yang bakal kamu lakukan? Menghadapinya? Ataukah mungkin kamu lari dari masalah itu? Kemanakah kamu akan pergi? Apa sebabnya masalah itu selalu saja datang dalam hidup kita? Dan bagaimana pula cara kamu keluar dari setiap masalah yang sepertinya tak ada habisnya? Yuk, tetap stay di channel ini dan saksikan videonya sampai akhir agar tak gagal paham. Tapi jangan lupa ya sobat, mari kita sama-sama dukung channel ini biar berkembang dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu dan kita sama-sama dapat pahala serta manfaatnya. Cobaan hidup datang tak kenal waktu, pun sekalinya datang membawa cobaan yang begitu berat dan bertubi-tubi. Ini bukan hanya untuk kalian yang mungkin lagi sedang ditimpa masalah, atau bagi kalian yang mungkin hanya sekedar ingin memetik hikmah dan mengambil pelajaran darinya. Tapi jujur, ini juga untuk diriku sendiri, dari pengalaman hidup yang sempat membuatku down dan frustasi hingga ke titik nadir di luar ambang batas kesabaran. Hal itulah yang kemudian mendorongku untuk berbagi dengan kalian, dengan harapan semoga dapat memotivasi dan memberi manfaat untuk kita semua. Sahabat Diri Cahaya Islami, ketika kita ditimpa masalah atau musibah, memang amatlah menyedihkan. Terlebih lagi jika musibah atau cobaan itu datang secara beruntun, bergerombol, seakan tak ada jeda dan habisnya. Sebagaimana kata pepatah, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Bagaimana tidak, apa yang kita bangun selama ini, apa yang diidam-idamkan, apa yang kita perjuangkan, dan telah kita korbankan dengan segenap jiwa raga, akhirnya kandas di tengah jalan, tidak sesuai harapan dan ekspektasi kita. Belum lagi masalah penyakit yang kita derita juga tak kunjung sembuh meski telah berobat kemana-mana. Belumlah lepas masalah itu, datanglah lagi masalah lain. Apa yang masih tersisa dan sudah kita peroleh dengan susah payah malah hilang dalam sekejap mata. Dan parahnya lagi, tidak lama setelah itu, orang-orang yang amat kita sayangi juga malah pergi meninggalkan kita. Hanya karena setitik noda rusaklah susu sebelanga. Semua di luar dugaan dan tak pernah disangka datangnya. Sahabat Diri Cahaya Islami, ketika cobaan itu sudah terasa amat berat, apa yang kita alami biasanya akan sulit berbicara, apalagi tertawa. Yang ada hanyalah kenangan-kenangan lalu yang sempat membuat kita tersenyum dan bahagia. Kita juga akan sulit bergerak, apalagi bekerja atau melakukan aktivitas seperti biasanya. Yang ada hanyalah perjalanan-perjalanan lalu yang telah sejauh mana sudah kita tempuh. Kita selalu ingin sendiri, sulit tidur, tak ada gairah makan, dan sebagainya. Yang ada hanyalah ingatan-ingatan tentang yang lalu-lalu, menjelma menjadi luka yang amat dalam, menjadi jeritan dan tangisan sepanjang waktu di dalam dada yang tiada seorang pun bisa mendengarnya, menjadi butir-butir tetesan air mata yang kadang mengalir secara diam-diam. Ternyata tidak hanya sampai di situ. Derita yang sudah sangat berat dan menyiksa itu masihlah juga belum berakhir.
ketika kamu jatuh, apalagi dalam keadaan tersungkur. Siap-siap saja, kamu akan dihadapkan dengan orang-orang toksik di sekitarmu. Cibiran, pandangan sinis, bahkan mungkin hinaan, gosip, dan berbagai hal-hal yang sangat tidak mengenakkanmu akan datang dari orang-orang di sekitarmu, tetanggamu, bahkan mungkin dari orang-orang terdekatmu. Mereka kebanyakan hanya bisa selalu menyalahkan dan menghakimimu, walau tanpa kebenaran pasti dan tanpa mengerti perasaan dan kondisimu yang saat itu sudah sangat lemah dan tak berdaya. Mereka bukannya menjadi obat atau penolong bagi jiwamu yang sedang sengsara, tapi malah menambah berat beban pikiran dan deritamu. Kata sabar pun kini menjadi ungkapan yang seringkali terdengar di telinga hingga jadi membosankan, yang sepertinya tak mampu memberi solusi bagi kita. Faktanya, kata sabar itu memang amatlah mudah diucapkan oleh setiap orang, tapi sulit diterapkan ketika hal itu terjadi pada diri mereka. Sejatinya, bukanlah mereka yang merasakan, mengalami, dan menjalani kehidupanmu. Siapapun dan apapun kamu dahulu, kebaikan atau bahkan mungkin jasamu, mereka juga tidak akan mengingatnya lagi. Kini di mata mereka, kamu seakan tak ada nilai dan artinya lagi, dan hanya orang tertentu saja yang bisa memahami dan bersikap bijak terhadapmu. Puncaknya, ketika kamu sudah menemui jalan buntu dan menyalahkan Tuhan, di mana gairah untuk hidup sudah terkikis satu demi satu. Ketika kita sudah tak mampu membendung atau memikul beban itu lagi dan menjauhi Tuhan, di mana akal sehat akan menjadi taruhan. Suatu hal yang ironi, bukan? Sahabat diri cahaya Islami, dari apa yang telah diuraikan, setidaknya kita sudah memperoleh gambaran seperti apa rasanya dan sebetulnya apa yang mesti kita lakukan ketika mengalami hal seperti ini. Jika belum menemukan itu, Anda dapat mengulang-ulang video ini sampai puas. Mari kita lanjut. Pernahkah kamu berpikir atau terlintas di benak kalian bahwa Tuhan itu tidak adil? Tuhan itu tidak tahu atau tidak peduli pada kehidupanmu? Bukankah Tuhan Maha Adil, Maha Tahu, dan maha segala-galanya? Agar tidak sesat dan lebih bijak dalam menentukan langkah, sebaiknya kita cari tahu dulu kira-kira apa sebabnya masalah itu selalu datang dalam hidup kita, versi Dir Cahaya Islami. Tidaklah segala sesuatu itu terjadi secara kebetulan, melainkan sudah dituliskan dan atas izin serta kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tidak lepas dengan apa yang kemudian disebut dengan qada dan qadarnya. Terdapat banyak dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang membahas tentang hal ini. Beberapa di antaranya: setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Al-A'la Surah 87 ayat 3. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk 50.000 tahun
sebelum ciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Qada dan qadar sebagai bagian dari rukun iman yang keenam di dalam Islam, di mana qada singkatnya adalah ketetapan-ketetapan Allah sejak zaman azali sebelum terciptanya alam semesta, yang jika diibaratkan adalah rencana-rencana Tuhan terhadap setiap makhluknya. Sedangkan qadar merupakan perwujudan atas qada, yang merupakan kenyataan yang tidak bisa diganggu-gugat. Terdapat 3 hal yang menjadi sumber atau sebab perantara di mana Allah mewujudkan qada dan qadarnya, yang antara satu dengan yang lainnya dapat saling terkait atau saling berhubungan. Ketetapan ini meliputi hal-hal yang bersifat baik maupun yang bersifat buruk, yang kesemuanya itu adalah bagian kehidupan atau sebagai ujian dari Sang Pencipta. 3 poin ini kita bahas lebih lanjut di episode berikutnya, versi Dir Cahaya Islami. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.